Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat yang sangat besar kepada kita semuanya. Nikmat yang kalau kita merenungkannya maka sungguh amat sangat banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan waktu sekaligus usaha yang kita luangkan sejenak ini di malam ini atau setiap pekan di hari Jumat ba'da maghrib sampai selesai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang nanti kita bisa jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mudah-mudahan dengannya Allah berikan kemudahan bagi kita untuk masuk menuju surganya. Amal yang dengannya mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat untuk kita dengannya. Maka waktu yang kita luangkan di sini ini kita maksimalkan dan kita berusaha untuk menjadikannya sebagai waktu modal kita untuk bekal menuju pulang ke akhirat. Maka dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengharap kita taufik dan perlindungannya, pertolongannya. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa saat ini duduk di tempat ini untuk meluangkan waktu mendengarkan penjelasan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan kalam Allah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita melanjutkan kembali pembahasan kita poin yang ketiga dari kaidah dan prinsip, atau dari pembahasan bab yang kedua tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. dalam mengambil dan menggunakan
dalil. Maka kaidah yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka rujukan utamanya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Ini yang pertama. Maka kita pahami Al-Quran dengan Al-Quran, kita pahami Al-Quran dengan As-Sunnah, dan seterusnya. Ini rujukan utamanya. Maka rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah kita memulangkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Kemudian selanjutnya pemahaman salafus saleh, yaitu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini kita harus pulangkan, kita harus merujuk kembali kepada pemahaman as-salafus saleh, yaitu dari generasi tabi'in, dari para sahabat Rasulullah SAW, kemudian tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi yang kedua, rujukan di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kita memulangkan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian di situ disebutkan pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita merujuk kepada arti yang benar dari bahasa Arab. Kita merujuk pada arti yang benar dari bahasa Arab. Maka ini yang ketiga. Jadi ketika dipulangkan ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah tadi yang pertama, kemudian yang kedua kita kembalikan kepada pemahaman sahabat Rasulullah, kemudian para ulama kita yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dengan baik, yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kemudian setelah itu yang ketiga, kita merujuk di dalam memahami makna Al-Quran, di dalam memahami makna As-Sunnah, kita pulangkan ke dalam arti yang benar dari bahasa Arab. Ini yang perlu dijamkan. Karena apa? Al-Quran niku bahasanya apa? Bahasa Arab. Sebagaimana As-Sunnah pun itu juga berbahasa Arab. Maka di dalam memahami konteks Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus mengikuti kaidah yang benar di dalam bahasa Arab. Di dalam memahami konteks Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus pulangkan kepada kaidah yang benar di dalam bahasa Arab. Bukan kita pahami Al-Quran dan As-Sunnah langsung kita bawa ke dalam bahasa kita langsung, tapi bahasa kita bawa mengikuti kaidah bahasa Arab yang benar. Niki di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Kalau Al-Quran dan As-Sunnah ini langsung dipahami ke dalam bahasa kita tanpa merujuk kaidah yang benar di dalam bahasa Arab, akan berakibat apa? Salah faham. Kalau sudah salah faham, fatal nanti. Maka di sini dijelaskan yang ketiga, yaitu serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Nah, kalau sudah melihat arti yang benar dari bahasa Arab, maka bahasa Arab itu memiliki kaidah dalam jumlah. Maka kita harus pulangkan kepada kaidah dalam bahasa Arab, bukan langsung pakai bahasa kita sendiri. Dan ini yang sering terjadi kesalahan di dalam kita memahami Islam, khususnya dalam memahami
perintah yang terbesar dari agama Islam ini, yaitu di dalam kita memahami apa? Memahami kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini kenapa terjadi penyimpangan yang sangat jauh di dalam memahami la ilaha illallah ini? Karena asalnya kita pakai bahasa kita langsung tanpa merujuk kembali kepada kaidah yang benar di dalam bahasa Arab. Akhirnya ketemu nopo arti yang sering kita pakai itu. Nah, insya Allah nanti kapan-kapan kita sini. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi kalau cara di dalam memahami tadi, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tadi sudah kita tadi, maka apa? Di sini tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan. Karena apa? Caranya sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh para ulama kita. Maka apa? Kalau ada yang bertentangan di luar itu, maka kita abaikan. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada pemahaman yang baru yang menyelisih pemahaman yang mengikuti 3 kaidah tadi, maka kita tidak perlu capek-capek merenungkan, memahaminya. Karena apa? Ini pasti sudah menyelisihi kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita. Ini prinsip yang ketiga. Mungkin agak berat ini, tapi mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi bisa dipahami. Jadi di dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, yang pertama dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sendiri, dipulangkan pemahamannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita harus pulangkan kepada pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW dan para ulama kita yang mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita pulangkan ke dalam arti yang benar dari bahasa Arab. Kita pulangkan kepada arti yang benar. Ini yang harus kita garis bawahi tebal sebetulnya ini. Kita harus pulangkan ke dalam arti yang benar dalam bahasa Arab. Karena tadi Al-Quran itu berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab, maka tidak bisa langsung kita pakai arti kita sendiri langsung. Kalau tidak mengikuti, kalau belum mengikuti kaidah yang benar di dalam bahasa Arab, maka berarti di sini perlu dikoreksi kembali. Dan kalau sudah kita tempuh tiga tahapan tadi di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka apa? Tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Dan ini prinsip atau kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama kita di dalam mengambil dan memahami atau menggunakan dalil. Kemudian kaidah yang keempat dari prinsip atau kaidah Ahlus Sunnah dalam mengambil dan memahami, di dalam apa? Mengambil dan menggunakan dalil, dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang keempat adalah prinsip-prinsip utama dalam agama, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Prinsip-prinsip utama di dalam agama Islam semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW, dan ini harus kita yakini sudah.
Maka siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu tata cara yang baru di dalam agama ini. Maka apa? Siapapun tidak berhak, tidak boleh untuk mengadakan tata cara baru yang diadakan dalam agama ini, yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Jadi ketika dia membuat tata cara baru di dalam beragama Islam ini dan dia katakan sebagai agama, sedangkan tidak ada asal usulnya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian agama Islam, tidak bisa masuk ke dalam bagian agama Islam, dan tidak boleh diamalkan sebagai syariat Islam. Tidak boleh dikatakan sebagai bagian dari Islam dan tidak boleh juga diamalkan sebagai bagian syariat Islam. Berarti apa yang dimaksudkan dengan poin yang keempat ini? Maka penjelasan tentang dalil yang berkaitan dengan pokok-pokok agama Islam ini semuanya telah dijelaskan, semuanya telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada yang ditinggalkan. Maka kalau sudah kita yang meyakini demikian, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk apa? Membuat tata cara yang baru di dalam kita beragama Islam, karena semuanya sudah ada. Tinggal kembali kita buka, tinggal kita kembali mempelajarinya. Ini terkait dengan apa? Prinsip-prinsip utama di dalam agama Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Allah telah sempurnakan agamanya, dan wahyu Allah Subhanahu wa taala telah terputus dan kenabian telah ditutup. Wahyu sudah apa? Selesai dan tidak ada lagi wahyu, dan kenabian sudah ditutup. Tidak ada lagi nabi sesudah kenabian Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, potongan ayatnya, Allah katakan pada hari ini, yaitu ketika Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada. Pada hari yang dimaksudkan pada hari ini adalah apa? Ketika Nabi SAW melakukan haji wada, dan tepatnya ketika hari Jumat, dan tempatnya pas ketika berada di padang Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia ini. Al-yaum, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah katakan sudah sempurna agama Islam ini, berarti terus benar. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Apa konsekuensi ketika Allah katakan agama Islam telah sempurna? Berarti agama ini tidak butuh dikurangi, tidak butuh ditambah lagi, karena sudah cukup.
Makanya Allah katakan selanjutnya, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku. Nikmat Allah Subhanahu wa taala telah Allah cukupkan, telah Allah sempurnakan. Maka ini kabar yang sudah pasti dan harus kita yakini. Dan yang dimaksud dengan kita meyakini bahwasanya Islam telah Allah sempurnakan, nikmatnya telah Allah sempurnakan di dalam agama Islam ini dengan diutusnya Nabi dan Rasul yang terakhir ini, menunjukkan bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak lagi butuh ditambah, tidak lagi butuh dikurang dan dikurangi. Maka bagaimana berarti kalau kita sudah memahami demikian, maka ketika kita beragama Islam, maka kita harus timbang apakah agama Islam yang selama ini kita jalankan dan yang kita laksanakan sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum. Berarti timbangannya tinggal seperti itu saja. Takarannya sekarang tinggal kita ukur apa yang sudah kita kerjakan selama ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Bukan apa? Oh, ada enggak apa? Islam atau tata cara ini dalam Islam, maksudnya kita tambahkan sendiri atau butuh kita tambah dan kita kurangi sendiri, kita ramu sendiri, maka tidak butuh. Tinggal apa? Kita menakar dan mengukur serta menimbang apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan di dalam kita beragama Islam ini dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tidak lain dan tidak akan pernah mungkin kita bisa tahu itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau belum kalau kita tidak mau mempelajarinya. Kalau kita tidak tahu mengenal kalau kita tidak mau apa? Mengenalnya, mempelajarinya dan memahaminya, tidak akan mungkin. Atau paling tidak kita kalau tidak mau bertanya tentang Islam itu, ya tidak akan pernah tahu apakah Islam kita selama ini sudah mengikuti Islamnya yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW atau belum. Wa raditu lakumul Islam madina, dan akhir atau di lanjutan ayat yang tadi Allah tegaskan, setelah Allah katakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, yaitu dengan adanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah tegaskan dengan setegas-tegasnya, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah ridho Islam yang diajarkan oleh Muhammad SAW itu sebagai agama kalian. Allah ridho sudah. Berarti kalau kita mengamalkan dan menjalankan Islam yang tidak diajarkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita mengambil jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya itu. Konsekuensinya kalau kita mengambil cara lain atau membuat tata cara sendiri di dalam kita beragama Islam, berarti kita telah mengambil jalan yang dengannya Allah tidak ridho kepada kita dengan Islamnya kita. Maka kalau kita mengharapkan keridhaan Allah
Sesudah kita beragama Islam ini dan sesudah kita menjalankan syariat Islam ini, maka satu-satunya jalan adalah kita harus berusaha menimbang dan mengoreksi agama Islam kita selama ini, apakah sudah mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau belum. Jadi timbangannya mudah, sangat mudah sekali, simpel sekali. Cuma selama ini apa? Kelihatannya susah dan berat. Karena apa? Kita dihadapkan dengan banyak cara beragama, tata cara yang dibuat-buat sendiri, sehingga kita bingung ini Islam atau tidak, ini Islam yang diajarkan oleh Rasulullah atau bukan. Ini masalahnya. Sehingga apa? Kita bingung dan merasa kesusahan membedakan Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang disahihkan oleh para ulama kita, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan tata cara baru fi amrina hadza, di dalam beragama Islam ini, di dalam urusan agama Islam ini, di dalam tata cara beragama Islam ini, mereka mengadakan tata cara baru sendiri, ma laysa minhu, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma laysa minhu, yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka keletihan kita, capeknya kita di dalam melaksanakan Islam yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, semuanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang menjadikan selama ini kita letih, capek, tapi tidak merasakan nikmat dalam capeknya dan letihnya kita. Maka as-sabatu 'ala sunnah khairun, menetapi sunnah, teguh di atas sunnah Nabi SAW, itu merupakan kebaikan daripada kita sejenak, sehari atau sebentar fil bidah, sa'atan fil bidah, daripada kita sejenak mengerjakan bid'ah, apalagi bertahun-tahun. Astagfirullah. Maka ini jamaah kaum muslimin dan muslimah, azani Allah wa iyyakum, ini yang mungkin yang jadi pertanyaan kita semuanya, yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita beragama Islam selama ini? Sudahkah kita di dalam menjalankan agama Islam kita ini selama ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Maka yang bisa jawab sinten? Ya masing-masing. Gak bisa menghukumi kita, karena yang tahu apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia yakini, apalagi. Maka hanya masing-masing yang sudah tahu. Maka dengan ini, dengan penjelasan-penjelasan prinsip-prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka mudah-mudahan dari sini kita mulai menyadari dan mau kembali untuk mengenal, untuk memahami, untuk mempelajari dan mengamalkan. Ini kaidah yang keempat.
Kemudian kaidah yang kelima, di dalam mengambil dan menggunakan dalil, prinsip Ahlus Sunnah di dalam menggunakan dan mengambil dalil. Yang kelima adalah berserah diri atau taslim, pasrah, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin dengan apa yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya di dalam As-Sunnah. Maka kewajiban kita berserah diri, pasrah, patuh, taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, lahir dan batin. Berarti hati kita pasrah dan zahir kita berusaha menjalankan dan melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Tidak menolak sesuatu apapun dan tidak menolak sedikit pun dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dalam bentuk apapun, tidak boleh bagi kita menolak apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan kias, yaitu dengan akal, baik menolaknya itu dengan perasaan. Karena seringkali kita menolak dalil, menolak perintah Allah dan menolak perintah Rasulnya karena apa? Gak enak. Karena apa? Gak enak sama, gak enak gitu. Maka tidak boleh kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan perasaan. Dan tidak pula kita tidak boleh pula kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah dengan al-kasf. Al-kasf di sini dijelaskan, yaitu disebutkan oleh Ustaz Yazid di sini, maknanya iluminasi atau halusinasi lah gitu, atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib. Menyingkap tabir gaib, atau pakai ramalan-ramalan dan yang lainnya. Jadi kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah karena apa? Ada prediksi dan ramalan-ramalan. Maka ini tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh menolak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan apa? Ucapan seorang syekh, ucapan seorang ulama, ucapan seorang ustaz, ucapan seorang kiai, ataupun pendapat imam-imam yang lainnya. Ini prinsip yang besar di dalam kita menegakkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apalagi ketika muncul fitnah, maka dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah itu ditolak karena ada fatwa, ada pendapat, karena kan lembaga ini pendapatnya ini, itu ditolaknya As-Sunnah. Dengan itu ditolaknya Al-Quran, dengan itu ditolaknya As-Sunnah yang sahih. Dan ini nampak kalau sudah terjadi fitnah. Kalau belum terjadi fitnah nggak nampak. Tapi ketika terjadi fitnah seperti di masa-masa yang sekarang juga masih kok. Gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbik." Masya Allah. Maka demi Rabbmu,
sekali-kali tidak. Demi Rabbmu la yu'minun, tidak dikatakan sempurna imannya, tidak dikatakan beriman. Berarti apa? Tidak dikatakan sempurna imannya, bahkan bisa hilang. Hatta yuhakimuka, sampai orang-orang mau menjadikan engkau sebagai pemutus hukum, pemutus perkara di dalam beragama Islam. Fima syajara bainahum, ketika terjadi permasalahan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian ketika telah ditetapkan keputusan, ketika telah didatangkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada di dalam hati mereka merasa berat, merasa susah. Mimma qadaita, atas apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah, tunduk dan taat. Masya Allah. Kalau belum pasrah, tunduk dan taat dengan apa yang telah diputuskan oleh siapa? Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, la yu'minun, tidak dikatakan sempurna imannya. Bahkan di sini sebetulnya lebih bisa mengarah, kalau kita mengingkari dan kita menjadikan hukum selain Allah itu lebih baik dan lebih sempurna, maka kita bisa hilang keimanan kita. Karena ini diantara salah satu pembatal keislaman. Kalau sampai dia meyakini betul dan ketika telah ditegakkan hujah dia tetap kekeh, tidak mau balik, dan dia tidak mau berhukum dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah, maka kata Allah, la yu'minun, tidak dikatakan beriman. Niki yang berbicara sinten? Allah sendirilah. Langsung Allah yang menjelaskan. Allah sendiri yang menjelaskan tentang perkara ini. Bagaimana kita nanti, jangankan di akhirat, ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur kita, liang lahat kita, maka yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban atas kita, apakah kamu dahulu beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dan yang dimaksud beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak adalah apa? Ini. Kita timbang agama kita, cara beragama kita selama ini mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum? Masya Allah. Ini yang menjadi ujian untuk kita semua. Kita diuji dengan ayat yang mulia ini. Kita diminta oleh Allah untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sudah sempurnakah iman kita kepada Allah dan Rasulullah? Sudah sempurnakah iman kita kepada Allah dan Rasulnya di dalam menegakkan agama Islam? Maka syaratnya cuma satu tok. Tapi yang satu ini, Masya Allah, beratnya luar biasa, butuh pengorbanan, perjuangan. Bahkan kalau kita lihat para sahabat demi membela Rasulnya, demi menegakkan dakwah Rasulnya, mereka rela diusir, mereka rela untuk disiksa. Kalau kita alhamdulillah belum pernah sampai diusir, belum pernah sampai dibakar, belum pernah sampai siksa. Alhamdulillah. Tapi paling tidak di sini harus menjadi teguran untuk kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua,
yang berkaitan dengan kaidah yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasul," apa yang dibawa oleh nabi kalian dan rasul kalian, "Fakhudhuhu," maka ambillah itu. Yang memerintahkan untuk mengambil sinten? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini perintah wajib, napa perintah cuman perintah-perintahan doang? Perintah yang harus dikerjakan. Dan kita berusaha untuk melaksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan terkait dengan perintah tadi, maka apa? Kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi usaha dulu. Jangan katakan sudah sampai batas kalau belum apa? Berusaha. Dan wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh siapa? Rasul kalian. Dan yang dimaksud oleh Rasul kalian di sini siapa? Tidak ada lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, "Fantahu," maka sudahilah. Maka jangan pernah kerjakan, tinggalkan. Dan kalau sudah tinggalkan berarti apa? Tidak ada kata tidak. Dan tidak ada lagi pakai semampunya, harus ditinggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah ketimbang apa? Mengerjakan. Karena meninggalkan asalnya kita tidak melakukan. Meninggalkan itu asalnya apa? Kita tidak mengerjakannya. Maka tinggal ditinggalkan aja, tidak usah dikerjakan. Tapi kalau perintah ini butuh usaha, butuh perjuangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka inilah yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama kita atas definisi takwa ini, yaitu apa? Mengerjakan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini takwa. Kemudian Allah katakan, "Innallaha syadidul iqab." Kenapa di sini Allah katakan innallaha syadidul iqab? Karena ayat ini adalah ayat ujian untuk kita. Apakah kita betul-betul menjadikan satu manusia ini petunjuk kita, tauladan kita, contoh kita di dalam kita beragama Islam atau tidak? Makanya Allah katakan sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Berarti di sini Allah berikan ketegasan kepada kita, kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, atau kalau kita malah melanggar apa yang dilarang. Nunggu, barangkali ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ini kaidah yang kelima ini butuh betul-betul diyakini dan berusaha kita amalkan. Yaitu ketika sudah datang nas, datang dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan sudah datang pula penjelasannya, maka tidak boleh ditolak. Pertama dengan apa tadi? Dengan akal nggak boleh menolaknya. Yang kedua, perasaan nggak boleh menolaknya, nggak boleh ditolak dengan perasaan. Yang ketiga, tidak boleh dengan apa? Ramalan-ramalan dan semisal dengan itu, dengan apa? Perkara-perkara yang gaib tadi, yang tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika telah datang nas dalil
Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih tidak boleh kita menolak dengan hanya karena pendapat, baik itu pendapatnya syekh, pendapatnya ulama, pendapatnya imam, apalagi kita di kelompok dan golongan, lembaga, instansi, kemudian apa lagi, ormas, lebih-lebih lagi tidak boleh. Yeah. Orang teroris bom itu kan dipahami sendiri. Apa itu termasuk orang yang ada iman seperti itu? Mereka memahami ayat tersebut dengan versi mereka. Berarti betul Allah katakan apa tadi? La yu'minun. Iman mereka sempurna apa tidak sempurna? Tidak sempurna. Makanya berarti apa? Di dalam kepala mereka, di dalam hati mereka dipenuhi dengan apa? Kerancuan pemahaman, kerancuan pemikiran yang menutupi pemahaman yang benar. Maka betul mereka apa? Tidak sempurna iman. Bahkan kalau mereka ketika telah datang penjelasan dan masih ngeyel, tapi yang menegakkan hujah ini bukan sembarangan, harus alim, harus ar-rabbani, alim ar-rabbani, betul. Maka yang paham dengan ilmunya dan bidangnya sudah, dan tetap menolak ya nanti mereka yang memberikan hukum atas orang tersebut. Adapun kita tidak bisa menghukumnya masih, ngerti ya? Insyaallah. Nggih. 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 Barakallahu fikum. Nggih. Apakah di dalam kita memahami dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi harus kita pahami apa dengan ketiga kaidah tadi atau bagaimana? Nah, ini supaya kita tahu penjelasannya, maka kita harus merujuk kepada para ulama kita. Karena apa? Al-Quran dan As-Sunnah tadi kapan harus dipahami dengan Al-Quran, kapan harus dipahami, dipulangkan pemahamannya kepada As-Sunnah, kapan harus dipulangkan ke pemahamannya kepada bahasa yang benar, maka ini mengikuti penjelasan mereka. Tidak bisa pakai maksudnya apa? Kita ramu sendiri kata. Jadi harus kita pulangkan juga mengikuti cara mereka. Makanya di dalam memahami ini atau ini apakah kita pahami dengan bahasa atau dipahami dengan nas Al-Quran itu sendiri atau As-Sunnah, maka kita merujuk kepada penjelasan mereka. Dan itu cara mereka. Jadi para ulama ini di dalam menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu harus tiga itu tadi. Kalau para ulama apa? Tidak mungkin mereka apa? Ketika menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah tidak memulangkannya kepada tiga urutan tadi. Nah, supaya kita tahu apakah itu dipulangkan kepada Al-Quran sendiri atau dipulangkan kepada As-Sunnah, maka kita ikut caranya mereka, ikut penjelasannya mereka. Jadi kita tidak bisa langsung tahu. Dan kita tidak bisa langsung paham sendiri. Oh ini maksudnya ini, tidak bisa. Harus merujuk kepada penjelasan mereka. Paling tidak dari para ulama kita atau dari para asatidzah kita yang mereka masih apa? Tetap di atas pemahaman as-salaf, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga apa? Kita yakin apa yang beliau jelaskan itu apa? Tidak menyelisihi yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah. Betul. Oke. Terkait dengan asma wa sifat misal. Maka apakah asma wa sifat ini bagaimana memahaminya? Maka
kita mengikuti cara para ulama kita dalam memahami. Terlebih dalam asma wa sifat itu biasanya di sini kalau para ulama Ahlus Sunnah mereka menetapkan lafaz dan maknanya. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Maka mereka mengajarkan kita dan menjelaskan kepada kita harus menetapkan lafaz dan maknanya. Sampai di situ. Tapi tidak boleh kita memahami lebih dari itu. Karena kalau kita memahami lebih dari mengimani lafaz dan maknanya yang benar, maka di sini kita akan terjatuh ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Allah a'lam. Memang ini butuh penjelasan rinci sebetulnya, tapi karena ini bukan pembahasan khusus, jadi mau dijelaskan rinci langsung itu nanti sekali pertemuan nggak cukup ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari sini kita mulai ada gambaran bahwasanya di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu ada caranya, ada metodenya, dan metode itu sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, sudah ada kaedahnya lagi, ada urutannya lagi di dalam memahaminya atau di dalam merujuk pemahamannya yang benar tadi. Allah a'lam. Apa arti kata di sini tidak beriman? Apakah si pelaku itu keluar dari Islam atau tergolong kelompok atau bagaimana? Enggak. Kalau keluar dari Islam tidak sampai, belum sampai, kecuali tadi. Jadi kata la yu'minu, tidak beriman di sini artinya apa? Tidak sempurna imannya. Kalau kita merujuk ke makna ya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Dan yang dimaksud dengan tidak beriman di sini tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya atau tidak sampai keluar dari keislamannya. Karena apa? Untuk mengeluarkan seseorang itu dari keislaman harus dengan yakin juga. Maksudnya dengan yakin harus tegak hujjah, tegak hujjah dan hilang penghalang-penghalangnya. Tegak hujjah dan hilang seluruh penghalang-penghalangnya. Dan yang menegakkan hujjah dan menghilangkan penghalang-penghalangnya ini adalah ahlinya, bukan kita. Nah, maka ini tadi sudah kita sampaikan. Adapun selanjutnya kita, pokoknya kalau sudah kaitannya dengan menghukumi ini kita berhenti dulu. Karena apa? Sekali lagi kita perlu tegaskan sama diri kita masing-masing, kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang orang lain. Kalau kita sudah nasihati, selesai, putus kita. Kan nggak? Tapi yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Diri kita sendiri yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ahlikum. Siapa yang dimaksud dengan wa ahlikum di sini? Kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan ahli kita. Siapa yang dimaksud ahlikum di sini? Yang pertama, istri. Ini ibu-ibu perlu tahu, ketika suami itu sudah mengucapkan qabiltu, maka tanggung jawab seorang istri itu beralih ke pundaknya suami. Maka disinilah kenapa seorang istri, andai kata Rasulullah, andai kata ada seseorang itu boleh diperintahkan sujud kepada seseorang, maka yang paling utama adalah seorang istri kepada suami. Padahal gak tahu kenal, gak tahu diramut, gak tahu diopeni, ujug-ujug. Tapi inilah perintah Allah. Maka istri
ketika suami memerintahkan dan mengajarkan ketaatan harus taat dan harus mendukung. Kecuali mengajak dan memerintahkan kepada maksiat, maka musyawarahlah yang baik, komunikasikan yang baik, bukan dengan yang buruk gitu. Karena seorang istri itu temannya suami. Ini. Maka wa ahlikum ini yang pertama siapa? Istri. Kemudian anak-anak kita. Anak-anak kita ini sampai mereka masuk usia balik. Maka kalau orang tua sudah mengantarkan anak sampai usia balik, kalau anak perempuan sampai menikah, Masya Allah, dan mereka tetap di atas akidah yang salim, akidah yang benar, maka sudah gugur kewajibannya, tanggung jawabnya. Tinggal mungkin ngecek dari belakang saja, karena ada yang sudah tanggung jawab. Adapun anak-anak kita yang laki-laki tetap kita pantau, tapi tetap mereka ini tanggung jawabnya sudah dipegang masing-masing ketika sudah balik. Maka dengan kita memahami kewajiban-kewajiban kita tadi, maka kita akan terasa nikmat di dalam kita menjalankan Islam ini. Bahkan sebetulnya ya tidak ada beban yang berat sebetulnya. Beban berat itu terasa kalau kita kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mempelajari lagi, hanya terasa berat. Maka dengan kita mengetahui kewajiban kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum tadi, bahkan yaitu Allah akan mintai kita pertanggungjawaban atas diri kita dan keluarga kita. Maka kita akan menyadari bahwasanya adapun terkait dengan orang lain yang tidak terkait dengan tanggung jawab kita tadi, maka kita arahkan mereka, nasihati mereka semampu kita. Adapun ketika kita sudah menunaikannya, ya di sini kita ingat apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti oleh Allah ketika berdakwah ini. Beliau diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya, "Fadzakir, wahai Muhammad, berikan peringatan, berikan penjelasan, arahkan, bimbing umatmu." Tapi kata Allah, "Innama anta mudzakir." Tapi tugasmu wahai Muhammad cuman membimbing, mengarahkan. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad tidak ada hak bagi engkau memaksa mereka. Rasulullah saja tidak boleh maksa, cuma ngingetin, ngarahin, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang salah. Dijelaskan, gak mau, ya kita pulangkan sama Allah. Kalau kita mau dan masih pengen, doakan, mudah-mudahan dia diberikan hidayah. Dan ini indahnya Ahlussunnah, Masya Allah. Indahnya Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah itu sayang betul dengan keluarganya, sayang betul dengan saudaranya dan yang lain, dan kaum muslimin secara umum. Oke, nih barangkali ada yang lain? Allah, maaf.
kita sebagai muslim kita berjamaah yang kita ikuti ulama yang bagaimana? Ulama yang bagaimana? Ya. Ada para ulama, maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, ini saya ke bawah HP mungkin saya bisa bacakan siapa yang dimaksud dengan ulama rabbani. Jadi yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka adalah para ulama rabbani, al-ulama ar-rabbaniyin. Dan yang dimaksud al-ulama ar-rabbani, para ulama rabbani adalah para ulama yang mengajar, yang mengajak, yang membimbing, yang mengarahkan umat mengikuti taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah, di bawah bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman yang benar. Ini diantaranya penjelasan para ulama kita berkaitan dengan makna al-ulama ar-rabbani. Maka kalau ada ulama atau yang mereka mengklaim ulama tapi mereka tidak membimbing umat, tidak mengarahkan kita mengikuti tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, berarti diikuti dengan buatan. Tidak. Berarti kalau kita ikuti penjelasan Allah sendiri tentang para ulama yang dimaksudkan, yang harus kita ikuti, maka kembali kepada apa yang kita jelaskan tadi, atau kembali kepada prinsip yang kita sudah pelajari ini. Maka berkaitan dengan permasalahan yang tadi juga, kalau ada pendapat fatwa dari para ulama kita atas ijtihad mereka, kalau ijtihad niki berarti apa? Mereka bersungguh-sungguh melihat dalil, kemudian mengeluarkan istimbat, mengeluarkan hukum darinya dan menetapkannya. Maka di sini kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah tadi untuk menimbangnya juga, lihat menyelisihi nas, menyelisihi dalil atau enggak, menyelisih pemahaman yang benar dari dalil itu atau tidak. Dan ini yang dijadikan ujian oleh Allah untuk kita semuanya. Karena apa? Kita diperintahkan untuk fanatik itu kepada orang, kepada ulama, atau kepada Allah dan Rasulnya. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Kita fanatiknya hanya siapa? Hanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini para ulama sendiri sering menjelaskan bahwasanya apa? Apa yang diamalkan segolongan manusia, baik itu oleh penduduk Mekah sendiri atau penduduk Madinah, ketika itu bertentangan dengan dalil, maka apa? Yang kita pilih dalil apa? Amalan yang dikerjakan oleh penduduk tempat tersebut. Dalil. Pernah suatu ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat terkait dengan haji tamattu, terkait dengan masalah haji. Maka pada saat itu yang berdiri, yang menjelaskan adalah sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan pendapat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya haji yang paling utama adalah haji tamattu dari seluruh macam bentuk haji. Ada haji qiran, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Maka haji yang paling utama haji tamattu. Dan Abdullah bin Abbas menjelaskan itu. Kemudian manusia ketika disampaikan itu
dibawakan oleh para sahabat yang lain pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Jadi pendapatnya Abdullah bin Abbas tadi yang merujuk kepada Rasulullah, yang memulangkannya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kemudian dibenturkan dengan perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Maka Abdullah bin Abbas marah. Kemudian beliau katakan, "Akhsha an tanzila 'alaikum hijaratan minas sama'." Aku khawatir betul andai kata pada saat ini tiba-tiba Allah turunkan apa? Bebatuan dari langit, hujan batu dari langit. Karena apa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Karena sebab kalian apa? Menolak pendapat Rasulullah dengan mendahulukan pendapat siapa? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kurang hebat nopo dengan ulama kita. Tapi kalau sudah berhadapan dengan penjelasannya Rasulullah, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu berjalan dengan kehendak Allah, karena apa? Ya sekali lagi kita betul ujian. Karena apa? Kalau sudah banyak pengikutnya itu, apalagi sudah banyak yang dengar ini, kalau kita nggak berusaha mengokohkan diri kita dan kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak tahu siapa yang akan menolong kita nanti di akhir. Maka di sini sama-sama, kalau panjenengan jamaah semuanya ada mendapati apa yang kami sampaikan itu menyelisihi kaidah, menyelisihi prinsip beragama Islam yang ditetapkan oleh ahlu sunnah, oleh para ulama kita, maka tolong diingatkan kamu. Tidak apa-apa, saya siap menerima. Karena di sini bukan untuk cari ketenaran. Ini kita tegakkan dalam rangka supaya kita sama-sama mulai kembali mengenal agama kita, menegakkan Islam di dalam diri kita masing-masing. Makanya harus ada saling nasihat, saling mengingatkan. Karena apa? Kita menjelaskan seperti ini tidak lain adalah untuk mengingatkan diri kami sendiri yang pertama. Jangan sampai kamu menyelisih apa yang kamu sampaikan. Kebenaran yang sudah disampaikan kamu selisih sendiri. Ini ujian lebih berat buat kami ketika kami menyampaikan kebenaran ini. Nggih. Allahu a'lam. Tapi kalau kita beragama harus sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam para salafus saleh. Tapi dalam kenyataannya dalam perjalanan hampir di seluruh dunia, khususnya di Palang, bahwa dalam kita beragama itu untuk menempuh jalan menuju sesuai dengan Quran dan Sunnah itu kemungkinan masih sangat jauh sekali. Karena ada tiga yang harus dilangkahi setapak demi setapak, yaitu kan mulai tadi. Betul. Karena kita sangat jauh dari itu. Mungkin kita baru pada tahapan tetap yang mengikuti para ustaz. Ustaznya pun belum ada ulama juga. Ya kalau nyari di Indonesia level ulama ya nggak ada, nggak nemu. Terus. Kemudian yang sudah berjalan itu kebanyakan mengikuti mazhab. Pada zaman dulu salah, kemudian yang salah, kemudian pada zaman salah. Akhirnya ini ada mazhab-mazhab yang kontemporer. Kemudian mereka disebut dalam lembaganya masing-masing. Biasanya ada dalam naungan ormasnya. Sebagaimana
ada tarjih. Oke. Oke. Ketika kita hidup di zaman yang sangat jauh dari masa apa? Kenabian, dari masa sahabat, dari masa tabiin, dari masa tabiut tabiin. Maka realita, kenyataan yang kita dapati di zaman kita ini memang tidak mungkin dipungkiri, pasti gitu. Ya, pasti. Maka dengan kita mempelajari kembali prinsip-prinsip kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kita menegakkan dalil Al-Quran As-Sunnah, maka ini tidak lain tujuannya supaya kita apa? Supaya kita berpegang dengan prinsip tersebut dan berusaha menjalankannya untuk diri kita. Maka ketika kita mendapati tadi ada istilah-istilah tadi dengan lembaga-lembaganya masing-masing, maka Ahlus Sunnah tetap balik kepada prinsip yang utama tanpa kita terkungkung dengan ormas-ormas dan kelompok-kelompok tadi. Karena apa? Dengan mengungkung diri, ini namanya terkungkung. Mengungkung diri dengan ormas-ormas tadi, dengan lembaganya lembaganya yang dibuat tadi itu, maka ini akan menghilangkan banyak dalil-dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah itu sendiri. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membuat lembaga yang di sini bersendiri kemudian saling berlawanan, saling bertentangan, enggak. Dan itu tidak pernah terjadi dari generasi ke generasi yang mereka masih tegak di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kewajiban kita harus pulang kembali kepada prinsipnya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap harus kembali. Adapun ketika kita mendapati seperti itu tadi, ya sudah. Kita tetap kewajiban kita jaga diri kita supaya tetap istiqomah, dan kita ingatkan mereka dengan apa? Hujjah, dengan dalil. Itu yang menjadi kewajiban kita. Adapun lebih dari itu, mereka mau bagaimana, yes, urusan mereka. Akan tapi ketika mereka memiliki penyimpangan, maka kita harus bendung dengan menjelaskan kebenaran ini, menegakkan kebenaran ini untuk diri kita yang paling utama dan keluarga kita. Dan kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjelaskannya kepada umat, kita jelaskan dan harus dijelaskan. Ini kewajiban kita. Dan memang ini ya berat ya. Kalau ngomongnya gampang, tapi memang seperti itu. Adapun ini mereka ini disebut apa? Ya disebut sesuai dengan kemana mereka arahnya. Itu saja. Adapun kita tidak usah pakai sibuk-sibuk. Enaknya disebut apa? Tidak usah. Tapi sudah nanti ada ahlinya dari orang-orang yang berilmu di negeri kita, insya Allah. Dan mereka juga selalu tidak lepas dengan para ulamanya, insya Allah Ta'ala. Mereka selalu ada tawasul, ada hubungan dengan para ulama kita yang di sana. Jadi kita yang sebagai orang-orang jangan disibukkan dengan fitnah. Ini tadi diantara bentuk fitnah. Dengan adanya organisasi, kelompok-kelompok yang kemudian di situ menjadikan kita membatasi diri kita di dalam beragama Islam, maka ini tidak dibenarkan. Islam tidak pernah mengajarkan kita beragama Islam itu harus dibatasi. Kita hanya dibatasi oleh apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya di dalam As-Sunnah. Dan
dan mengikuti penjelasan para ulama kita yang benar. Udah, sampai situ top. Itu mungkin sampai situ dulu aja. Ya, cukup ya. Insya Allah itu mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi bahan untuk introspeksi kita, koreksi diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan dijadikan kita tetap istiqomah di atas al-haq, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.